Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa midadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam juga kita haturkan keharibaan baginda alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin para santri yang Allah muliakan dan yang saya banggakan, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang pada minggu lalu diumumkan di dalam Instagram ya, melalui akun Santri Ayah Syahid, dan saya insya Allah akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan sejarah atau tarikh Nabi Muhammad SAW dan yang seputar dengan adab, begitu ya. Baik, saya akan langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada admin. Yang pertama adalah pertanyaan, apakah puasa penghapus dosa itu ada? Ya, apakah puasa penghapus dosa itu ada? Baik, para santri yang Allah muliakan, semua puasa itu adalah penghapus dosa. Semua puasa insya Allah adalah penghapus dosa. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Was-shaimina was-shaimat wal-hafidina furujahum wal-hafidat wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya adalah was-shaimina was-shaimat, dan bagi golongan orang-orang bagi golongan laki-laki yang berpuasa, was-shaimat, dan golongan perempuan yang berpuasa. Kemudian wal hafizina furujahum, dan bagi golongan laki-laki yang mana mereka tersebut adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, wal hafizat, dan juga segolongan perempuan yang menjaga kemaluannya, wadzakirinallaha katsira, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dari golongan laki-laki, wadzakirat, dan juga orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dari golongan perempuan. Apa bagi mereka? Kata Allah, a'addallahu lahum. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi mereka apa? Maghfiratan, ampunannya. Ya, artinya ampunan dosa. Wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Jadi orang-orang yang berpuasa, kemudian orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka dari hal-hal yang dilarang oleh agama, berzina dan maksiat yang lainnya, kemudian orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tiga golongan orang ini adalah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan apa? Dengan pahala yang sangat besar. Ya, jadi semua puasa itu, baik puasa yang hitungannya tahunan, ya, puasa Ramadan, atau puasa yang hitungannya bulanan, ya, misalkan puasa Ayyamul Bid, atau puasa mingguan seperti puasa Senin Kamis, ya, puasa harian seperti puasa Daud dan sebagainya, itu juga mereka mendapatkan ampunan dosa insya Allah. Baik, kemudian pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara menghilangkan dosa pas masih kecil, terutama ninggalin sholat yang disengaja. Taib, anak-anak kecil, ya, sampai dia berumur balik itu belum diwajibkan, belum jatuh bagi anak kecil tersebut kewajiban menjalankan syariat Islam. Ya, sampai kapan? Sampai anak kecil tersebut berumur balik. Ya, umur balik batasannya pasti sudah kalian pahami, ya, sudah kalian tahu, ya, di dalam fikih Safinatun Najah, ya, di awal-awal bab itu sudah jelasan bagaimana batasan-batasan orang-orang yang berumur balik, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi bagi anak kecil tidak ada hukuman bagi dia, tidak jatuh dosa bagi dia
untuk menjalankan kewajiban syariat. Jadi tidak perlu diqadha atau tidak perlu diqadha salatnya. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, rufi'al qalam an thalathah. Rufi'al qalam an thalathatin. Ya. An-naim hatta yastayqid. Ya. Wa 'anis sabi hatta yahtalim. Kemudian wa 'anil majnun hatta ya'qil. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Rufi'al qalam an thalathah. Diangkat pena itu dari 3 orang, dari 3 macam orang. Artinya diangkat pena di sini adalah malaikat raqib atau malaikat atid, ya, tidak mencatat amal-amal buruk atau tidak mencatat dosa bagi orang-orang yang 3 macam ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tertidur, orang yang sengaja, yang tidak sengaja, misalkan seseorang tidur dari jam 11 siang, kemudian bangun-bangun jam 4 karena kecapean, ya, sehingga dia tidak melakukan atau tidak melaksanakan sholat zuhur, maka tidak dosa bagi dia. Ya, ketika dia bangun, barulah bagi dia wajib melakukan kewajibannya, yaitu mengqadha sholat zuhur. Jadi orang tidur itu tidak ada dosa, ya, karena dia tidak tidak melakukan kegiatan, ya, dia tertidur di bawah alam sadarnya. Kemudian yang kedua, bagi anak kecil, sampai kapan? Sampai dia yahtalim, bermimpi. Bermimpi ini artinya sampai dia mencapai umur akil baligh. Yang ketiga, bagi orang gila, ya, sampai dia berakal. Orang gila yang melakukan apapun, orang gila yang mohon maaf telanjang di jalan, itu tidak dosa bagi dia. Tapi bagi orang yang berakal dosa, nggak pakai baju, ya. Bagi orang gila tidak dosa. Karena apa? Orang gila tersebut, ya, otaknya atau pikirannya sedang sakit, begitu. Nah, jadi tidak ada dosa bagi anak kecil untuk meninggalkan sholat. Itu tidak usah khawatir. Ya, kewajibannya dimulai dari sejak dia berumur baligh, ya, sampai besar. Kemudian pertanyaan ketiga. Yang ketiga adalah, apakah Rasulullah SAW selalu memakai celak dan apa hukumnya memakai celak? Baik. Apakah Rasulullah SAW memakai celak? Ya, Rasulullah SAW memakai celak. Dan apa hukumnya? Hukumnya sunnah, karena apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kemudian diikuti oleh kita, maka dihukumi sebagai sunnah. Ya, setiap yang dilakukan oleh Nabi menjadi sunnah, termasuk memakai celak. Nah, ada kutipan daripada beberapa riwayat hadis yang saya ambil referensinya daripada kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi mengarang kitab Syama'il Muhammadiyah yang di dalamnya menyingkap tentang karakteristik atau kebiasaan-kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW, dan diantaranya adalah ada bab yang menerangkan tentang celaknya Rasulullah SAW. Baik, saya akan jelaskan beberapa hadis. Bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahu mukhulatun. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai tempat celak, ya, yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Yang mana dari tempat celak tersebut Nabi Muhammad SAW mencelak matanya setiap malam. Ya, setiap malam Rasulullah SAW mencelak matanya thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi, sambil menunjukkan kelopak matanya, ya. Nah, jadi itu salah satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid Ar-Razi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang kedua dari Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Karena Rasulullah SAW yahtakilu qabla ayyanam bil ithmid thalathan fi kulli ain. Rasulullah SAW
mencela, ya, bercela sebelum tidurnya bil ismid, di ini apa namanya, kelopak mata, kelopak matanya, salasan 3 kali, fi kulli ain, di setiap mata. Jadi Rasulullah SAW mencela matanya di setiap mata kiri dan mata kanannya 3 kali setiap sebelum tidur. Kalau kalian ingin melakukan sunnah tersebut, bagus, ya. Dan ternyata fadilah mencela mata itu banyak, ya. Ada yang mengatakan terhindar dari penyakit mata, kemudian mencegah daripada penyakit ain, ya, penyakit mata dan lain sebagainya. Intinya apa yang dilakukan Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya itu pasti mengandung berbagai macam keutamaan.